Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto mengeluarkan surat keputusan mutasi kepada 237 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara pada 29 April tahun 2025. Sehari kemudian, pada 30 April tahun 2025, Panglima TNI membatalkan mutasi terhadap 7 dari 237 perwira tinggi tersebut. Salah satu perwira tinggi yang mutasinya dibatalkan, yaitu Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo. Dalam surat keputusan tertanggal 29 April, Letjen Kunto dimutasi dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilahan 1 menjadi staf ahli Kepala Staf Angkatan Darat. Letjen Kunto yang baru 4 bulan menjabat Pangkogab Wilahan 1 dimutasi hanya sepekan setelah ayahnya, mantan Panglima ABRI sekaligus mantan Wakil Presiden, Jenderal Tri Sutrisno turut menandatangani surat tuntutan agar MPRRI mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Isu pencopotan Letjen Kunto dari jabatannya karena ayahnya mendukung pemaksulan Gibran belum ramai dibicarakan. Hal ini membuat Panglima TNI akhirnya mengeluarkan surat keputusan pembatalan mutasi Letjen Kunto dan mengembalikannya ke jabatan sebelumnya sebagai Pangkogab Wilahan 1. Pembatalan mutasi 7 perwira tinggi TNI, termasuk Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo, mengindikasikan TNI mudah digoyahkan oleh urusan politik. Hal ini dikatakan oleh anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin. Hasanuddin mengaku prihatin karena seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tidak dipengaruhi oleh persoalan politik. Mutasi Letjen Kunto Arif lalu kemudian dibatalkan melalui surat keputusan baru. Kata Hasanuddin, menunjukkan bahwa TNI terlalu mudah digoyahkan oleh urusan-urusan politik dan itu tidak boleh terjadi. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Pangkogab Wilahan 1 adalah Laksamana Muda Hersar yang merupakan mantan ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo yang tak lain ayah dari Wapres Gibran. Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Ini presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi, kata Hasanuddin, Sabtu 3 Mei 2025. Politisi PDIP ini menilai, perubahan surat keputusan yang cepat dan tidak konsisten ini mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. TNI, lanjut Hasanuddin, adalah alat negara, bukan alat politik. Mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi memenuhi kepentingan luar. Hasanuddin yang juga seorang purnawirawan TNI mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang menurutnya tidak tegas dan konsisten dalam menjaga marwah institusi. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi, mengatakan pembatalan mutasi 7 perwira tinggi TNI termasuk Letjen Kunto murni karena pertimbangan organisasi dan kebutuhan operasional di lapangan. Terutama karena sejumlah perwira yang direncanakan untuk bergeser ternyata masih dibutuhkan di posisinya saat ini. Perwira tinggi yang belum bisa bergeser, kata Kristome, dihadapkan dengan tugas-tugas yang masih membutuhkan perwira tinggi bersangkutan. Brigjen Kristome membantah spekulasi yang menyebut pembatalan mutasi disebabkan oleh faktor politik, termasuk keikutsertaan Tri Sutrisno dalam forum purnawirawan yang mendorong pemaksulan Gibran. Mutasi ini tidak terkait dengan apapun di luar dari organisasi TNI, jadi ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan memang kebutuhan organisasi di saat ini, ujar Kristome.